Pernah nggak kamu ngerasa ribet banget saat ngurus transaksi di apotik? Atau malah stok obat sering hilang atau nggak terdata dengan baik? Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana aplikasi kasir dari Accurate POS dapat mengubah cara kerja apotik menjadi jauh lebih efisien dan teratur. Penasaran? Yuk kita mulai. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Accurate. Tapi kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Accurate ini? Masih banyak pengguna software Accurate hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Accurate bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu aja. Akhirnya, laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Accurate. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Accurate, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Accurate. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Accurate yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Accurate, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Accurate. Ikuti training software Accurate dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Accurate. Banyak apotek yang masih mengandalkan pencatatan manual atau dengan sistem yang nggak terintegrasi untuk mencatat stok dan transaksi. Masalahnya, kesalahan sekecil apapun dalam mencatat transaksi atau stok bisa berdampak besar. Bisa-bisa ada obat habis tapi nggak tercatat, atau bahkan pelanggan yang kecewa saat stok nggak tersedia saat dibutuhkan. Proses manual seperti ini bukan cuma bikin alur kerja di apotik jadi lambat, tapi juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan. Hasilnya, pengelolaan keuangan jadi kacau dan stok obat susah dikontrol. Tapi dengan Accurate POS, semua masalah ini dapat diatasi dengan mudah. Aplikasi kasir ini dirancang supaya bisa membantu apotik dalam mengelola transaksi penjualan, stok obat, dan laporan keuangan secara otomatis dan real time. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Accurate POS dapat membantu apotek supaya jadi jauh lebih efisien. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam database Accurate Online. Jadi, kita kan untuk tema kali ini saya mau menjelaskan tentang aplikasi kasir dari Accurate POS ya. Nah, nanti ini ya kenapa saya jelasin di Accurate Online terlebih dahulu, karena Accurate Online ini dia itu bagian back office dari Accurate POS. Jadi nanti sebelum kita menggunakan Accurate POS, ada beberapa data yang perlu kita input nanti ke dalam Accurate Online, baru nanti Accurate POS itu akan mengikuti settingan dari Accurate Online. Jadi mereka saling terintegrasi nih. Jadi nanti ketika kamu buat database di Accurate Online, itu nanti bisa kamu gunakan di Accurate POS. Makanya yang pertama kita lakukan, nanti kita input beberapa data yang dibutuhkan di Accurate Online. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kamu masuk ke dalam database Accurate Online. Jadi kalau kamu lihat sebelah kiri ini kita ada namanya modul-modul. Ini kita ada modul dari pengaturan, terus nanti ada perusahaan, buku besar, sampai ke daftar laporan. Dan di dalam modul ini, kalau kamu klik, nanti di dalamnya ada fitur yang bisa kamu gunakan. Jadi fitur-fitur ini udah disesuaikan dengan modulnya masing-masing. Jadi nanti ada yang terkait tentang penjualan, terus nanti ada terkait tentang pembelian, persediaan, sampai yang daftar laporan. Nanti kamu bisa cek aja satu persatu di sini. Nah, sebelum kita mulai melakukan transaksi, kita pertama harus input dulu master itemnya. Jadi barang apa yang akan kita beli dan nanti barang apa yang akan kita jual. Jadi nanti kamu input dulu nih. Ini kan kita mau penjelasannya itu tentang apotek ya, berarti nanti kita inputnya itu obat-obatan aja di sini. Nah, kita masuk ke fitur barang dan jasa.
Nah, nanti kamu tinggal masukin aja nama barangnya itu apa. Contoh kita mau ada obat A di sini. Nah, terus kategori barangnya kamu bisa sesuaikan. Nanti kamu mau per kategori atau nanti kamu mau secara umum itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti catatannya semakin kamu detail, ya nanti semakin detail juga laporan yang akan dihasilkan. Paling nanti gitu patokannya. Cuma kalau kamu pengen pakai yang umum aja itu nggak masalah, kamu tinggal sesuaikan. Nah, untuk jenis barang, di sini kita ada 4 jenis. Pertama ada yang persediaan, ini nanti yang stoknya akan kita kontrol. Nah, kalau non persediaan ini stoknya nggak bisa kita kontrol. Jadi nanti dia akan langsung masuknya itu ke beban. Terus nanti kita ada jasa, terus yang terakhir kita ada grup. Grup ini nanti kayak untuk produk bundling. Nah, ini nanti masuknya ke grup. Nah, karena ini stoknya kita ingin hitung atau ingin kita kontrol, berarti kita masukin jenis barangnya yang persediaan. Nah, untuk kode barangnya nanti kamu bisa sesuaikan aja di sini. Kalau kamu punya pengkodean sendiri, kamu tinggal masukin. Cuma kalau kamu mau yang otomatis, akurat online juga bisa. Nah, nanti untuk penomorannya ini kamu bisa sesuaikan dari fitur yang ada di sini. Yang fitur penomoran di modul pengaturan. Nanti kamu bisa buat template-nya dulu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kamu bisa masukin juga barcode. Nanti untuk membantu pencatatan transaksi biar lebih cepat. Kemudian satuannya kita tinggal pilih. Contohnya kita satuannya mau jual pieces. Nah, di Akuret Online kita juga bisa multi satuan. Jadi misalkan kamu ada pieces, terus nanti di atasnya tuh ada box contohnya. Nah, nanti kamu bisa masukin. Nah, nanti ditanya satu box itu berapa pieces. Contohnya satu box 10 pieces. Nah, kamu bisa input di sini. Nah, selanjutnya kita masih di tab ini, kita lihat ke bagian sampingnya. Ini ada informasi lainnya. Jadi nanti di sini kamu bisa masukin mereknya, atau kamu bisa pakai nomor seri atau produksi. Nah, yang ini adalah fitur yang biasanya digunakan oleh bidang usaha apotik. Karena nanti di sini kamu bisa pakai tanggal kadaluarsa, maaf. Nanti kamu bisa pakai ini. Nah, ini kita nanti ada 2, ada nomor unik sama nomor produksi. Nah, bedanya apa? Nomor unik itu biasanya dia satu nomor untuk satu item barang. Contohnya kayak nomor IMEI yang ada di handphone, itu kan dia nomor unik tuh. Satu handphone pasti cuma satu, punya satu nomor IMEI. Nah, itu nomor unik namanya. Nah, nomor produksi ini adalah nomor yang, nomor produksi itu satu nomor biasanya bisa untuk beberapa jenis barang karena dia nomor pemproduksiannya atau produksi barangnya. Jadi misalkan kamu punya nomor produksi 001. Nah, ini kamu menghasilkan produksinya 100 pieces item. Nah, itu bedanya di situ dia. Jadi kalau nomor produksi dia hampir dia bisa banyak atau bisa sama untuk beberapa item. Nah, nomor unik ini dia untuk satu nomor satu item aja. Nah, biasanya kita pakai nomor produksi, terus kita tinggal pakai tanggal kadaluarsa di sini. Nah, ini kita udah selesai, kita pindah ke tab yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan ditanya nih. Kita ada daftar harga jualnya, ini ada satuan pertama sama satuan kedua. Tadi kan kita ada pieces sama box ya. Nah, nanti kita bisa masukin di sini. Contohnya kita satu pieces berapa harganya? 10.000. Nah, kalau satu box kita jualnya 95.000. Kayak gitu. Nah, di sampingnya kita ada informasi pembelian yang bisa kamu sesuaikan. Nanti kamu bisa masukin pemasok utama, satuan beli, terus harga beli sampai ke PPN-nya. Tapi ini opsional, kamu bisa masukin atau enggak. Nah, kalau ini saya nggak masukin contohnya, ini kita lanjut aja. Nah, di bagian sini kita ada stok awal. Stok awal nanti ini kalau kamu punya pasti kan kamu punya pembukaan nih sebelumnya ya. Nah, saldo akhir dari pembukaan sebelumnya itu nanti kamu jadikan saldo awal di Akurat Online. Nah, nanti kamu bisa input dari sini. Atau kalau kamu punya stoknya banyak, kamu bisa import juga. Nah, untuk video importnya saya udah pernah buat di video sebelumnya, nanti kamu bisa lihat aja di atas. Nah, terus kita pindah lagi ke tab yang selanjutnya. Nah, ini adalah akun perkiraan yang terkait dari item tersebut. Jadi nanti kalau persediaannya itu masuk ke akun mana, terus nanti penjualannya itu masuk ke mana, nah nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, terus kamu bisa masukin gambar juga di sini. Nah, nanti juga akan muncul di Akurat VOS-nya kalau kamu masukin di sini. Nah, terus kita ada tab lain-lain. Ini nanti informasi lainnya sama dimensi aja paling. Nah, ini saya udah selesai. Ini contohnya kita simpan aja. Berarti kita punya obat A di sini, udah punya satu. Nah, terus kita masukin lagi. Contohnya kita buat lagi satu lagi obat B. Kategorinya kita buat umum aja, jenis barangnya persediaan. Satuannya kita buat pieces aja di sini. Nah, ini kita pakai tanggal kadaluarsa. Harga jualnya berapa? Contoh kita harga jualnya 15.000 per pieces.
Nah, kita masukin, untuk yang lain-lainnya kita samain aja, terus kita simpan. Nah, terus kita juga pengen masukin untuk yang jasanya. Jadi kadang kan jasa apa, apotek itu suka ngejual jasa ya, apa jasa pengecekan gula darah, atau nanti ada pengecekan darah tinggi, nah nanti yang lain sebagainya, nanti kamu bisa input aja di situ. Nah, ini kita buatin dulu, jasa pengobatan. Contohnya kita jual ini jasa, kategorinya kita pilih umum aja, ininya kita pilih jasa, satuannya kita pilih per pax aja. Ini kita buat baru. Nah, penjualannya contohnya kita berapa jasa pengobatan 100.000 deh, kayak gini. Nah, terus akunnya, nah ini penjualannya saya mau pisahin. Jadi kalau yang tadi apa, obat itu kan dia masuknya ke akun penjualan ya. Nah, yang ini. Nah, ini saya mau pisahin ke penjualan jasa. Jadi nanti kamu pas di apa, hasil akhirnya pas di penjualan nanti kamu kelihatan nih penjualan obatnya berapa, terus nanti penjualan jasanya berapa. Nah, ini saya buatin dulu. Ini kita masuknya ke pendapatan, sub akunnya, pendapatan juga, penjualan jasa contohnya. Nah, ini kita simpan, nah terus kita tambahin lagi di sini. Kita tambahin di akun perkiraan, terus di maaf, di sini barang dan jasa. Penjualannya kita masukin jasa. Oh, ini udah ada padahal. Tadi saya nambahin lagi, ini contoh aja, biar nanti kamu kelihatan apa langkah-langkahnya. Nah, ini kita masukin ke penjualan jasa, ini kita simpan. Nah, nanti di sini, ini saya close dulu, dia baru muncul penjualan jasa. Nah, jadi nanti kamu bisa ngeliat nih di laporan laba ruginya, penjualan jasanya itu berapa, terus nanti penjualan obatnya berapa, kayak gitu. Nah, sekarang berarti kita punya 3 item nih, ada obat A, obat B, dan jasa pengobatan. Jadi kita punya 3 item. Nah, permasalahannya di sini, ini kan kita udah punya item tapi belum punya stok nih yang akan kita jual, kayak gitu. Nah, cara nambahin stoknya gimana? Ya berarti nanti kita harus melakukan pembelian dulu ke supplier. Nah, melakukan pembeliannya nanti kita ada di modul pembelian di sini. Untuk alurnya kita mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur pembelian yang ada di Akret Online. Untuk alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% harus sama persis nih kayak gini. Jadi nanti untuk transaksi yang di apa, untuk transaksinya nanti kamu bisa ikutin aja sesuai dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Contohnya nanti kamu nggak dari pesanan pembelian nih, kamu langsung dari faktur. Atau nanti kamu terima dulu, baru di faktur, baru pembayaran. Nah, itu nggak masalah. Yang penting nanti untuk transaksi yang tersingkat itu kita dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Ini adalah alur tersingkat di Akret Online. Nah, terus nanti kamu tinggal input aja di sini, yang di modul pembelian. Nah, sebenarnya kita ada fitur tambahan lagi di modul persediaan di sini. Di modul persediaan ini kita ada namanya permintaan barang. Cuma ini sifatnya opsional, biasanya nanti kalau kamu punya bagian gudang, itu kan nanti si bagian gudang akan info nih, "Pak, tolong dong beliin obat A," contohnya. Obat A stoknya sudah habis di gudang. Nah, si bagian gudang ini yang nanti akan info nih ke bagian purchasing atau bagian pembelian. Baru nanti diproses di pesanan pembelian. Nah, ini kamu bisa tambahkan dari sini permintaan pembelian. Cuma ada beberapa customer saya dia nggak pakai ini karena dia nggak punya orang gudang. Tapi kalau kamu punya, kamu bisa manfaatkan fitur permintaan barang di sini. Nah, ini kita langsung masuk aja. Contohnya kita masuknya dari pesanan pembelian dulu. Nah, kita mau belinya ke siapa? Contoh kita mau beli ke pemasok A namanya. Nah, kita beli ke pemasok A, terus kita mau beli barang apa aja. Contoh kita mau beli obat A, sebanyak berapa? Contohnya kita mau beli itu 100. Harganya berapa? Harganya ternyata kita belinya 5.000 per pieces. Nah, nanti kelihatan. Di sini totalnya 500.000. Nah, di info, nah ini kita langsung lanjut aja sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini di sini ada info lainnya. Di si info lainnya ini nanti kita ada syarat pembayaran. Ini kamu bisa masukin, misalkan kamu apa punya tempo nih untuk pembelian ke pemasok tersebut, contohnya kita net 30. Sama alamat kirimnya nanti kamu kemana. Ya, ini ada info pajak, info pengiriman, dan info tambahan. Nanti kamu bisa sesuaikan aja.
Nah, terus di sini juga kita ada tab yang terakhir, tab biaya lainnya. Nanti misalkan kamu ada biaya-biaya lainnya yang terkait tentang transaksi pembelian ini, kamu bisa input aja di sini. Nanti biasanya kayak beban bensin atau nanti ada biaya apa, biaya transport, nah nanti kamu masukin aja di sini. Nah, ini kita udah, ini kita tinggal simpan aja. Nah, ketika kamu menyimpan transaksi pesanan pembelian, di sini belum ada jurnal yang terbentuk. Jadi Akret Online itu kan enaknya dia ketika kamu catat transaksi, terus nanti dia akan jurnal otomatis sampai ke pembuatan laporan keuangan, apa laporan keuangannya juga otomatis. Nah, dari pesanan pembelian ini kita belum ada jurnal yang terbentuk karena kalau pesanan itu kan dia kayak hanya untuk mencatat aja nih, oh perusahaan saya udah melakukan pesanan nih ke pemasok A contohnya. Nah, dia belum ada. Nah, nanti dia mulai terbentuk itu ketika kamu melakukan penerimaan barang. Penerimaan barang di sini berarti kamu udah datang nih barangnya dari pemasok, jadi udah dikirim sama pemasok. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja terimanya itu dari siapa. Kita kan tadi belinya ke pemasok A ya. Nah, terus nomor terimanya kamu masukin. Nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang didapat dari supplier. Nah, kalau nomor form ini adalah nomor transaksi internal untuk perusahaan kamu. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, ini kita isinya asal aja. Nah, kamu nggak perlu inputin lagi itemnya apa. Kamu tinggal klik ambil di sini. Nah, nanti kelihatan di sini. Lanjut. Nah, di sini nanti kamu masukin juga nomor serinya. Jadi nomor serinya itu berapa? Contoh kuantitasnya 100. Tanggal kadaluarsanya berapa nih? Oh, ternyata tanggal kadaluarsanya itu dia sampai 2027 contohnya. Nah, ini nanti kamu tinggal masukin aja 001 nomornya, lanjut. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya nomor produksinya itu 001, kuantitasnya ada 100, tanggal kadaluarsanya 31 Desember 2027. Kamu tinggal lanjut di sini. Nah, terus kamu tinggal simpan. Nah, kalau kamu udah simpan, berarti kan udah ada barang yang masuk. Dan otomatis nanti di laporan neraca kamu, dia akan bertambah nilai persediaannya. Nah, kayak gini. Jadi ini kita kelihatan ini saldo bank kita, tadi saya masukin saldo awal, nanti dipakai untuk transaksi. Nah, terus di sini nilai persediaannya bertambah 500.000. Nah, terus di bagian kanannya kalau kamu lihat kita ada hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa hutang pembelian belum ditagih? Ini karena kita baru dikirim barang aja nih, belum dikirim faktur pembeliannya. Jadi kita belum ditagih oleh pemasok tersebut. Nah, nanti ketika kamu udah ditagih sama pemasok, nilai ini akan berubah jadi utang usaha, dia akan naik ke atas ini. Nah, nanti kamu tinggal input aja di sini berarti. Ini kan kita udah melakukan penerimaan barang ya. Ini kita masuk lagi ke faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini nanti juga untuk pengakuan hutangnya. Jadi nanti kamu kelihatan nih di laporan hutangnya. Nah, ini kita tinggal masukin pemasoknya siapa, kita tarik dari penerimaan. Kita masukin, nah nanti kelihatan, oh ternyata kita ada apa tagihan nih untuk obat A sebanyak 100 pieces. Kita lanjut, nah ini nanti kelihatan. Oh ternyata nilainya 500.000. Dan ini nanti kalau kamu bisa lihat tab info lainnya, ini kan udah kelihatan nih. Cara pembayarannya 30, terus nanti nomor fakturnya, ini adalah nomor invoice yang didapat dari supplier tersebut. Nah, ini saya sambil buka juga untuk laporan laba ruginya. Laba rugi salah, maaf. Untuk laporan utangnya di faktur belum lunas. Nah, ini kan kita masih kosong ya. Nah, kalau kita simpan, ini dia akan berubah. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia jurnalnya juga udah terbentuk. Yang tadi saya bilang dari penerimaan barang dia kan udah ada jurnal ya. Nah, nanti kelihatan rincian jurnalnya. Nah, hutang pembelian belum ditagih pada utang usaha. Dan di laporan neracanya dia akan langsung berubah juga. Nah, dia jadi utang usaha 500.000, terus di faktur belum lunasnya kalau kita refresh, dia akan bertambah. Jadi kita punya utang ke pemasok A, ini pada tanggal 4 November, jatuh temponya tanggal 4 Desember, totalnya 500.000, kayak gitu. Nah, terus kita tinggal ngelunasin aja nih untuk faktur pembeliannya. Nah, untuk lunasinnya berarti nanti kita ini saya close dulu sebentar. Kita tinggal masuk ke modul pembelian lagi, kita ke pembayaran pembelian. Pembayaran pembelian ini nanti kita sama aja, kita pilih nama pemasoknya siapa, terus kita mau bayar itu pakai akun bank apa, kita pakai akun yang ini, kita tinggal klik ambil aja.
Nah, nanti kelihatan nih kalau kamu punya banyak faktur dia akan muncul semua di bawah sini. Cuma karena kita punya satu faktur aja nih, dia munculnya satu, nilainya 500.000. Nah, untuk nilai ini kamu bisa sesuaikan. Misalkan kamu mau bayarnya parsial, ya nanti kamu tinggal edit aja di sini. Mau 300.000 dulu. Nah, nggak masalah. Nanti kamu tinggal hitung nilai pembayaran. Atau kamu mau langsung lunas juga nggak masalah. Kamu tinggal lanjut, terus klik hitung nilai pembayaran. Nah, contohnya kita mau bayar langsung lunas aja di sini. Nah, kita tinggal simpan. Nah, kalau udah disimpan berarti kan kita udah melakukan pembayaran ke pemasok tersebut. Nanti di sini dia akan menghilang, berarti kita udah lunas. Terus di laporan neracanya dia hilang juga. Terus nanti saldo bank kita akan berkurang karena kita pakai untuk membayar hutang tersebut. Dan di sini di barang dan jasanya kita udah punya stok. Kita punya obat A sebanyak 100 pieces. Nah, berarti kita sekarang udah punya stok yang bisa kita pakai untuk transaksi. Nah, transaksinya nanti untuk yang penjualannya kita akan pakai Accurate POS. Nah, sebelum kita masuk ke Accurate POS-nya, kita harus install dulu di database kita. Jadi nanti installnya kita masuk ke modul pengaturan, kita pilih Accurate Store. Nah, nanti di sini ada Accurate POS. Kelewat. Kita tinggal install aplikasi di sini. Kita tinggal install. Nah, kalau udah berhasil nanti kamu akan diarahkan untuk ke pengaturan Accurate POS. Ini saya close-close-in dulu ya sebentar. Daftar laporannya kita biarin aja. Accurate Store kita tutup. Nah, kita ke pengaturan POS. Nah, sebelum kita isi dulu di sini, kita masukin ini dulu, daftar karyawan. Jadi daftar karyawan ini yang nanti akan kita gunakan untuk input di Accurate POS. Jadi untuk kasirnya nih. Contohnya kita mau masukin siapa? Contohnya kita masukin 2 ya. Bowo ini jabatannya sebagai kasir. Ini kita simpan. Terus satu lagi kita masukin atas nama Tri. Ini sebagai supervisornya. Nah, ini kita simpan juga. Berarti kita punya 2 karyawan nih, atas nama Tri sama atas nama Bowo. Ini kita ada 2 karyawan, nah terus kita tinggal isi aja pengaturan QS-nya di sini. Kita lanjut lagi. Nah, untuk tab pertama kita masuk di sini. Jadi nanti yang ditanya itu akun pembayarannya kita masukin ke mana. Ini tadi saya udah buat untuk akun kasnya, kita masukin ke kas toko. Terus nanti ada pembulatan transaksi, kamu mau masukin ke mana. Nah, nanti akan pembulatannya kamu bisa sesuaikan. Ini saya isi asal aja ya, soalnya tadi saya belum buat. Ini kita masukin di sini. Terus kalau ada akun pencatatan selisih juga tadi saya belum buat, kita isi asal aja. Nah, terus kategori barangnya ini kita bisa pilih. Kita mau jualnya itu semua kategori atau sebagian kategori aja. Ini contohnya kita mau semua kategori di sini. Nah, gudang stoknya kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari gudang utama karena kita belum punya multi gudang. Nah, untuk pencatatan akret online-nya kita ada di ini. Ada penjualan per transaksi atau gabung penjualan per kasir per harinya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Terus kita ada tab lainnya untuk yang tab info lainnya di sini. Kita masuk yang kedua. Nanti kita di sini ada pilihan service charge. Kita mau ada service charge dengan nilai tetap atau persentase. Nanti kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Cuma di sini saya tanpa biaya aja. Terus kita ada kategori pelanggan. Nanti misalkan kamu ada kayak member atau nanti ada customer khusus, kamu bisa tambahkan di sini. Jadi biasanya kan kalau untuk kategori khusus gitu kan dia punya nilai jual yang beda tuh sama pelanggan umum. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan terus kamu tinggal tambahkan di sini. Nah, kemudian kita ada gudang untuk pengecekan stok, kita masukin ke gudang mana. Terus nanti ada pembatasan stoknya juga, kamu bisa sesuaikan. Nah, ini kalau udah kita tinggal lanjut. Nah, ini kita baru masuk ke penyelesaian daftar karyawan. Jadi daftar karyawan ini nanti kamu bisa input nih siapa aja yang bisa akses Accurate POS-nya. Tadi kan kita punya 2 ya, kita masukin. Nah, kita tinggal masukin aja sini Tri-nya sebagai SPV, supervisor di sini. Nah, nanti kelihatan hak aksesnya itu apa aja. Kita lanjut, terus nanti ada Bowo sebagai kasir. Nah, nanti kelihatan di sini. Nah, kalau kamu mau nambahin lagi, tambah peran di sini kamu tinggal klik aja. Tambah perannya apa, terus nanti hak akses itu apa aja. Atau kalau kamu mau ngedit, kamu tinggal edit aja di sini. Misalkan kamu mau ganti yang supervisor atau kasir, nanti kamu tinggal edit aja, nah nanti kamu tinggal sesuaikan. Karena nggak ada yang diubah, saya tinggal lanjut lagi. Nah, ini adalah untuk pembayaran yang non tunai. Tadi saya udah buat juga, nanti kita buat contohnya satu aja, edisi. Terus nanti kita masuknya itu ke edisi BCA. Di sini.
Nah, akun banknya kita masukinnya ke mana? Contohnya kita kan ke bank BCA Toko, kita masukin di sini. Nah, terus di bawahnya nanti kamu bisa sesuaikan nih, kamu ada biaya tambahan juga atau nanti ada MDR. Nah, nanti ada penjelasannya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma ini saya nggak pakai, kita klik lanjut, terus kita ke tab selanjutnya. Nah, ini paling untuk desain cetakannya. Nah, nanti desain cetakannya hasilnya dia kayak gini. Cuma ini saya nggak ada yang perlu diubah. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah settingan untuk multi device. Misalkan kamu modelnya kayak contohnya kayak minimarket nih. Biasanya kan satu outlet itu dia punya beberapa kasir ya, yang diakses secara bersamaan. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini, kamu mau pakai berapa device. Cuma kalau nanti satu aja ya nanti kamu nggak perlu ada yang diubah di sini. Kita lanjut lagi. Ini adalah untuk penomorannya, penomoran transaksi. Saya pilih random aja nanti biar nggak perlu penyusuan lagi. Nah, yang terakhir di sini adalah fitur opsional. Nanti kita ada untuk yang simpan pesanan sebagai draft, terus nanti ada ubah harga jual, ada nanti juga untuk diskon, ada juga untuk menggunakan tipe penjualan dan lain sebagainya. Ini kita kayaknya cuma pakai ini aja, kita tinggal simpan. Nah, kalau udah oke, kita dapat kode nih di sini. Nah, kode ini yang nanti kita pakai untuk integrasi ke Acrobat POS-nya. Nah, nanti kita ada yang kode berupa nomor atau yang QR code. Nah, coba sebentar saya hubungin dulu ya untuk Acrobat POS dengan Acrobat online-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk Acrobat POS. Jadi kalau kamu baru masuk atau baru menggunakan Acrobat POS, nah ini adalah tampilannya. Nah, cuma ini kan saya pakainya itu di laptop ya. Ini saya pakai emulator Android. Nah, tapi misalkan kamu untuk transaksi hariannya, kamu jangan pakai emulator juga. Lebih baik kamu nanti pakai device aja. Apa device Android aja, maaf. Jadi untuk Acrobat POS ini nanti kamu bisa gunakan di device Android. Nanti kamu bisa pakai di smartphone ataupun nanti kamu bisa gunakan di tablet. Nah, nanti kalau untuk sistem operasi lainnya seperti kayak Apple itu kan dia belum bisa untuk pakai Acrobat POS. Dia hanya bisanya itu di Android aja. Nah, terus nanti kamu tinggal klik aja hubungkan Acrobat online di sini. Nah, nanti kan ditanya, kamu mau menghubungkan itu dengan QR code atau input kode manual. Nah, kodenya itu yang ini nih. Tadi kan udah saya salin kodenya. Nah, ini saya tinggal masukin aja di sini, input kode manual. Saya tinggal paste. Nah, ini kita tinggal tunggu aja untuk melakukan dia integrasi. Nah, ini kita lanjutkan, ini lagi proses. Nah, ini udah berhasil. Nah, terus nanti kalau kamu udah berhasil, dia tampilannya akan kayak gini. Jadi nanti akan muncul nih, 2 karyawan yang tadi kita udah input. Ini sebentar saya pilih dulu. Nah, kalau nanti kamu misalkan punya atau kamu input itu 10 kasir, ya nanti akan muncul sini 10 kasir. Itu nanti dia nggak terbatas, kamu bisa sesuaikan aja. Cuma karena tadi saya inputnya cuma 2, ya nanti munculnya cuma 2 di sini. Nah, kalau kamu klik, dia tampilannya kayak gini. Nah, kalau untuk yang user baru, dia akan diminta untuk membuat PIN. Jadi nanti setiap kasir itu dia akan membuat PIN-nya otomatis masing-masing. Nah, ini contohnya kita pakai 00 aja. Nah, ini udah berhasil, terus kita tinggal mulai shift. Nah, nanti kamu akan ditanya nih masukkan modal. Jadi modal pertama itu berapa? Cuma ini kita kosongin aja, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan untuk akun PS-nya. Jadi semua item yang nanti kamu punya dia akan muncul di sini. Cuma kan tadi saya milihnya itu semua kategori ya, jadinya muncul semua. Atau nanti kamu kalau pengen pakai kategori tertentu aja, nanti ya berarti dia akan dipilih nih kategori apa aja yang bisa kamu tampilkan di Acrobat POS. Nah, nanti kelihatan kan tadi ada jasa pengobatan, terus nanti ada obat A dan obat B. Kayak gitu. Nah, kalau kamu yang input tadi gambar di sini, di barang dan jasa, ini kan tadi saya bilang dia ada tab untuk gambar ya, atau bagian untuk gambar. Nah, kalau kamu input di bagian gambar sini, dia akan muncul di sini. Jadi di kotak ini dia akan muncul gambarnya. Kayak gitu. Nah, ini cuma tadi kan saya kosongin ya. Jadi dia nggak muncul di sini. Nah, terus untuk yang fitur-fiturnya kamu bisa lihat di sini, dia sebenarnya nggak terlalu banyak fiturnya di Acrobat POS. Karena kan dia lebih lengkapnya tuh di Acrobat online ya. Jadi Acrobat POS ini hanya ngebantu untuk proses penjualan aja ke customer, jadi biar lebih cepat. Nah, di sini fiturnya nanti kamu bisa masuk ke pesanan baru itu tampilannya kayak gini. Terus nanti kita ada open bill, ini biasanya nanti digunakan oleh resto. Kamu bisa lihat riwayat penjualan, terus nanti kamu bisa input biaya, lihat pelanggan, karyawan, dan laporan, sampai ke pengaturan. Nah, ini kenapa muncul fiturnya banyak banget, karena kan tadi saya pakai itu yang supervisor, jadi yang lengkap. Nah, nanti munculnya semuanya kayak gini. Nah, sekarang kita contoh aja untuk transaksi penjualannya. Ini saya sambil buka dulu, ini saya close sebentar.
Ini saya close. Nah, saya pengen buka untuk laporan laba ruginya aja. Jadi kalau untuk yang penjualan ini kan nanti kita akan berkaitan tentang laba rugi ya, dengan laba ruginya. Nah, ini tanggalnya udah saya sesuaikan. Nah, ini. Ini kan kita masih kosong. Nah, contohnya kita akan menjual untuk obat A. Kita jualnya berapa nih? Nah, kalau kamu punya multisatuan, dia akan ditanyanya kayak gini. Satuannya kamu jualnya apa? Pieces atau box? Nah, kalau yang obat B itu kan tadi kita satu satuannya ya. Dia munculnya satu. Nah, kalau ini dia dua munculnya. Kayaknya kita pieces, kita mau jual 5. 5 pieces nih ada yang mau beli. Nah, tampilan bawahnya nanti kayak gini. Jadi ada nomor produksi, tenaga penjual, sama diskon atau ubah harga. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, ini nanti kita ditanya juga nih, nomor produksinya yang akan kita pakai itu yang mana nih nomor produksinya. Nah, ini kita masukin nomor produksi di sini, terus kita tinggal simpan, kayak gitu. Nah, ini nanti dia akan muncul di sini. Oh, ternyata kita punya obat A nih. Kita mau apa? Melakukan transaksi untuk penjualan obat A sebanyak 5 dengan nomor produksinya yang 001. Nah, nilainya yang 50.000 di sini. Nah, kalau udah oke ya kamu tinggal klik aja bayar. Nah, nanti di sini ditanya nih, kamu pembayarannya mau tunai, non tunai, atau split. Nah, non tunai tadi kan kita ada edisi BCA, dia muncul di sini. Nah, kalau tunai nanti kamu bisa masukin nominalnya. Uangnya itu berapa? 50.000, 100.000, atau custom. Kayak gitu. Nah, contohnya kita pakai tunai aja dulu di sini. Nah, tunainya kita contohnya mau bayar pakai 100.000. Nah, kalau kita pakai uang lebih, dia akan muncul kembaliannya nilainya. Nah, transaksi berhasil terus ada tulisan kembali 50.000. Kayak gitu. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke Akurat Online. Jadi nanti prosesnya cepat banget. Kalau kita lihat di sini di faktur penjualannya, tadi kan kita belum melakukan transaksi penjualan ya dari Akurat Online. Nah, dia akan bertambah. Nah, kayak gini, obat A-nya itu ada 50.000. Terus di daftar laporannya, di laporan laba ruginya dia akan bertambah. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita ada apa langsung masuk transaksi tersebut jadi pendapatan di sini, penjualan. Nah, ini kan tadi saya masukinnya untuk penjualan obat aja ya, jadi munculnya di sini 50.000. Nah, ini karena kita belum ada biaya operasional, dia nggak ada potongan lagi nih. Nanti kita akan praktek juga untuk pencatatan biaya operasional. Nah, terus di laporan racanya dia akan masuk juga ke akun kas toko kita 50.000. Karena kan tadi kita settingnya untuk penjualan tunai itu masuknya ke kas toko ya, dia akan langsung masuk di sini. Nah, sekarang kita contoh lagi. Kita mau jual obat A, contohnya kita mau jual 3, nomor produksinya kita masukin di sini. Ini udah oke semua, kita jual 3 pieces. Nah, kita jual jasa pengobatan juga. Nah, kayak gini. Jadi kita jual obat, terus sama jasa pengobatan. Kita tinggal lanjut. Nah, kita bayarnya pakai non tunai contohnya. Kita bayar. Nah, tadi yang jasa pengobatan itu kan kita akun pendapatannya kita bedain ya. Nah, fungsinya nanti ketika kita ada penjualan jasa, dia akan terpisah kayak gini. Jadi kamu bisa tracking nih, oh ternyata bulan ini saya melakukan penjualan untuk obat atau pendapatan dari obat itu berapa? 80.000 contohnya. Nah, terus saya punya pendapatan dari jasa saya, setiap bulannya itu apa, bulan ini contohnya bulan November itu udah berapa? Ini kita dapat 100.000. Dan jumlah pendapatan kita ada 180.000. Nah, ini ada beban pokok penjualan juga 40.000, berarti kita punya laba kotornya 140.000. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya benar-benar real time di sini, nanti semuanya masuk. Jadi nanti enak banget pokoknya, nanti ke setiap transaksi yang kamu input di sini, nanti dia akan langsung masuk ke Akurat Online, dia transaksinya masuk di sini di daftar penjualan. Nah, nanti dari transaksi ini juga akan langsung masuk ke daftar laporannya juga. Jadi kamu masuk ke laporan laba rugi sampai ke laporan racanya juga. Jadi nanti kamu nggak perlu repot buat laporan keuangan lagi, terus nanti ngecek stok lagi atau segala macamnya. Jadi kamu cukup input aja buat master data di awal, kamu setup database yang rapi, terus selanjutnya kamu tinggal pastiin kamu nyatet transaksinya itu akurat. Jadi nanti kalau kamu catat transaksi akurat, pasti hasil laporannya itu juga akan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia kan juga masuk nih ke akun Bank BCA Toko karena kita bayarnya tadi pakai edisi. Nah, kayak gitu. Jadi nanti enak banget semuanya. Nah, terus satu lagi kita mau contohin, ini kan kita udah ada apa laporan laba rugi ya. Di sini kita baru catat untuk penjualan aja.
Nah, bagaimana kita mau memunculkan untuk beban operasional di sini? Nah, beban operasional nanti kita masuknya itu pakai fitur yang nah, di sini. Di modul kasihan bank kita ada fitur pembayaran. Nah, nanti kita tinggal masukin aja. Kita mau bayar itu pakai akun kas atau bank mana. Ya kan tadi kita ada saldonya di akun bank ya. Nah, terus satu lagi nih enak banget yang mau saya kasih tahu. Jadi setiap nilai kita bertambah, nilai akun kita, dia akan langsung otomatis juga. Tadi kan kita kas toko sama bank BCA toko kan kosong nih. Karena kita melakukan pendapatan ada penjualan, ya dia langsung bertambah. Jadi ketika kita ingin pakai akun tersebut nanti kelihatan nominalnya. Oh ternyata saya ada uangnya di sini nih di akun ini. Nah nanti kelihatan semuanya di sini. Contoh kita pakai akun bank, kita tinggal pilih aja. Contoh kita mau bayar listrik nih untuk bulan November. Sebanyak nilainya berapa? 500.000 contohnya. Nah, terus kita mau bayar apa lagi? Nah, ini kan kita sebenarnya saya ini pakai akun yang bawaan dari Akuret ya. Nah, nanti kalau misalkan kamu ada akun-akun tambahan lagi yang belum ada di Akuret Online, kamu tinggal tambahin aja akunnya di sini. Nah, selain beban listrik, contohnya kita ada beban PAM. Beban PAM buat bulan November kita 300.000 contohnya. Nah, ini tinggal kita klik lanjut aja, kita tinggal klik simpan. Nah, di sini di laporan laba ruginya akan langsung otomatis bertambah. Nah, kayak gini enak banget. Jadi selain kita ada pendapatan, terus nanti beban operasional yang kita input akan langsung bertambah di sini. Jadi beban operasional kita ada 800.000. Jadi dari laba kotor kita 140.000, ternyata kita punya beban operasional senilai 800.000. Nah, ini jadinya kita pendapatannya berkurang dan laba bersih kita juga berkurang. Jadi minus 660.000. Berarti kita masih rugi senilai 660.000. Ya gitu, jadi nanti enak banget semuanya bergerak otomatis. Apa yang jadi catatan, pertama nanti kamu setup database-nya itu harus benar. Nah, yang kedua, nanti kamu harus input transaksinya secara akurat. Nah, kalau kamu keduanya itu udah benar, pasti nanti hasil akhirnya juga akan akurat. Nanti hasil akhirnya kayak gini, dia akan menyesuaikan dengan hasil transaksi yang kamu input dan setup database yang awal. Makanya saya sebagai untuk user baru saya selalu merekomendasikan kamu untuk setup database-nya yang benar-benar akurat datanya, jangan sampai salah. Soalnya kalau kamu awalnya udah enak, pasti nanti akhirnya kamu udah enak juga nih, kamu tinggal input-input transaksi aja. Nah, kalau misalkan kamu ingin dibantu untuk setup database, saya juga punya untuk jasa trainingnya. Jadi mungkin nanti kamu bisa ambil jasa training aja, nanti kamu bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih. Kamu bisa info aja, oh ternyata saya database-nya pengennya kayak gini nih, untuk kalau transaksinya kayak gini. Nah, nanti kamu bisa dibantu untuk pendampingan ketika kamu melakukan setup database. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk demo Akuret POS untuk bidang usaha apotik. Jadi, apakah kamu masih mau ngurus apotik dengan cara manual yang jauh lebih ribet dan rawan dengan kesalahan? Dengan Akuret POS, apotik kamu bisa bekerja dengan lebih cepat, lebih efisien, dan semua data transaksi dan stok obat dapat tercatat dengan otomatis. Bayangkan betapa mudahnya mengelola apotik dengan sistem yang sudah terintegrasi dan otomatis. Kamu bisa fokus melayani pelanggan dengan lebih baik, sementara Akuret POS mengurus pencatatan transaksi dan stok obat dengan akurat. Jadi tunggu apa lagi? Segera coba Akuret POS untuk apotikmu dan rasakan sendiri manfaatnya. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo aplikasi kasir dari Akuret POS untuk apotik. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.